Hai everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trading for living. Oke, kita akan trading for living. Kita siapkan dulu ini untuk kita bisa trading for living. Tapi ini di season ketiga. Saya maunya di season keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-10 itu menggunakan HP, handphone. Menggunakan handphone secara vertikal seperti ini punya. Seperti ini. Ya, biar lebih familiar, maksudnya kalian juga trading biasanya seperti ini punya kan, seperti ini vertikal, dan saya harus seperti itu juga. Walaupun kalau ditanya agak sedikit sulit untuk trading vertikal seperti itu, tidak leluasa bagi saya karena saya tidak biasa mungkin. Oke, kita lanjuti dari trading kita, trading for living. Dengan kita korbankan saldo sekitar 200.000 dan kita profit itu harus di angka 600.000 ataupun 400.000. Oke? Kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke bagian tradingnya di Trading All In Trade. Di sini di market USD apa ini? USD CAD ya. USD CAD nah dari SMA-nya oke, dari RSI-nya juga oke. Trennya juga udah basi. Bisa dilihat dari sini. Oke, udah basi dia. Dan terjadi candlestick ini pula. Boleh di sini kita untuk melakukan entry sell selama 3 menit. Entry sell selama 3 menit. Apakah 3 menit benar? Yeps, 3 menit. Mana ini? Yep, 3 menit. 4 menit sih, jatuhnya 4 menit. Kalau 3 menit itu seperti ini. Kalau 3 menit itu kalian bisa lihat ini. Ini 3 menit ya. Kalau seperti ini 2 menit. Oke. 1 menit 1 menit 30 detik ataupun 2 menit lah. Waiting, tunggu aja. Simple, trading saya itu simple banget. Gak ada yang perlu dipikirkan terlalu rumit menurut saya. Udah melihat market, tahu arahnya kemana, udah kita follow. Misalkan yang arah tadi kita pikirkan dan kita analisa itu tidak sesuai, maka saya akan berhenti ataupun saya akan mengganti market. Seperti itu. Agak sulit sekali untuk trading di saat kita tidak mengetahui arahnya kemana. Gimana cara kita bisa trading bagus kalau arahnya saja kita masih buta gitu ya. Arah, maksudnya arah seperti apa? Maksud saya itu arah yang overall. Ini arah tujuan dari market ini kemana gitu, kita nggak tahu itu. Jadi untuk apa ini? Misalkan arahnya tadi kan saya pikir dia itu mau ke bawah. Aduh, saya salah, saya tidak ini ya. Itulah untung tadi di awal saya bilang, jadi saya bisa klarifikasi. Saya tidak terlalu biasa trading vertikal karena vertikal itu tidak leluasa. Saya pikir tadi trennya itu naiknya itu di arah jarum jam 2 ataupun arahnya itu agak tegak naik. Ini sebagai support ataupun support terakhir. Ternyata support terakhirnya itu di sini pemirsa, support terakhirnya. Dan dia itu belum basi market. Tolol. Oke, kita kompensasi. Itu salah saya sih, memang salah saya sih. Memang saya yang bodoh di situ. Saya tidak melihat. Aduh, malu saya. Oke. USD NZD. Wah. Nah, seperti ini apa yang saya lihat. Jadi yang saya lihat di saat menemukan momentum seperti ini, kelihatannya dia sudah menembus dari si resisten. Kelihatannya dia sudah menembus dari si resisten seperti ini punya. Ya, kelihatannya sudah menembus resisten. Cara saya itu saya pastikan dia di time frame lebih besar. Contoh di time frame 5 menit apakah benar, dan ternyata benar. Oke, berarti saat benar saya baru mengklaim kalau dia itu valid disertai dengan benar. Gimana sih? Maksudnya dia valid dan
benar-benar valid gitu, tidak sekedar tembus. Kadang-kadang di time frame 5 menitnya itu nggak tembus. Di time frame 5 menitnya kadang-kadang dia itu masih jalan, masih running. Nah di time frame 1 menit kebetulan dia itu di jam 1 lewat 1 lewat 2 ataupun lewat 6 lewat 7, yang mana di jam ini candlestick di time frame 15 menit ataupun 5 menit itu sedang running, sedang berjalan. Kebetulan dia itu langsung nabrak ke atas. Sedangkan di time frame 5 menit kan masih berjalan kan. Nabrak ke atas, kemudian di time frame 1 menit pindah, sedangkan di time frame 5 menit itu belum pindah. Di time frame 5 menit belum pindah, kadang-kadang dia turun lagi. Jadi tidak jadi untuk membelikan arah, kan kampret gitu kan. Oke, kita open posisi buy. Aduh, kenapa saya banyak sekali open posisi? Katanya trading for living, kok open posisinya banyak-banyak seperti itu? Itu tidak bagus untuk open posisi trading for living seperti itu. Tapi saya tidak sengaja tadi. Harusnya kita compete cuma 2 kali kan. 2 kali klik, tapi keklik 4 kali. Ya udahlah. Oke, kita profit dengan easy-nya. Ya udah, kita akan entry 1 kali lagi. Kita balik lagi ke market yang tadi kita gagal ya. Tadi kita market gagal itu di USD CAD. USD CAD di sini. Kebetulan dia itu lagi 91%. Nah, ini bagus. Kita entry buy. Saya entry itu sekitar 2 menit. Betul sekali, 2 menit lebih. Gimana Bang cara melihat durasi? Cara melihat durasi itu kalian boleh lihat di jam HP sekarang. Di jam HP saya, harusnya jam HP kalian juga sama ya. Jam HP saya itu di jam jam HP saya itu di jam 14 lewat 59. Jam 14.59. Dan ini di jam 15.02. Berarti 59.60 lewat 1 lewat 2, berarti 3 menit gitu. Ini artinya kau finish akan di sini ya. Kau finish akan di jam 15.02 gitu. Oke, waiting saja, menunggu saja sekitar 1 menit lewat 16 detik lagi. Oke, kita lihat ini market akan bergerak. Ya, memang benar yang saya katakan tadi. Kita harus banget untuk tahu tren ataupun arah trennya kemana. Maksudnya agak sulit, sekali lagi saya ulang, agak sulit kalau kita trading tapi kita arah marketnya tidak tahu. Itu lain cerita apabila market sedang memang tidak terarah, contoh sideways punya. Jadi dia sideways itu tren yang tidak cenderung naik, tidak cenderung turun. Sideways punya itu agak memang nggak bisa, dan misalkan kita nggak bisa melihat market itu karena memang nggak terbaca kan, itu tidak dianjurkan untuk trading bahkan, karena memang kita nggak ngerti dari marketnya. Tetapi misalkan marketnya sudah tahu, kemudian loss 1-2 kali karena koreksi, itu biasa jatuhnya. Jatuhnya biasa. Yang penting kita tahu arah trennya. Nah, yang kurangnya adalah kita sudah tahu tren ini yang bisa jadi loss 3 kali ya. Yang lossnya itu bisa 3 kali. Kayak gini. Kita sudah tahu marketnya itu sedang naik ataupun marketnya sedang turun. Saya berikan contoh. Oke, kita profit. Saya berikan contoh. Taruhlah contohnya itu di sini. Oke. Ini kita sudah menganalisa kalau market ini mau naik ke atas. Oke, mau naik ke atas. Kemudian sedang koreksi. Koreksinya itu yang mana? Koreksinya itu di sini. Nah, di sini koreksinya.
Jadi koreksi artinya tren sedang naik, agak turun sedikit, naik kembali. Ini pun dia itu koreksi. Nah, kita pikir di sini akan buy. Ternyata di saat kita buy posisi di sini, taruhlah ya, saya entry buy di sini, saya kurangi saldonya. Saya entry buy di sini misalkan. Ini entry buy saya sebagai contoh. Saya entry buy di sini, ternyata si candlesticknya malah turun. Dia itu turun kan, mau naik kembali, tapi tidak melebihi dari ini naiknya. Dan kita ke dalam keadaan terburu-buru open posisi, kita di sini kita gagal sekali. Di sini kita gagal sekali. Di sini kita entry lagi yang kita pikir tadi dia mau naik, ternyata dia malah turun. Malah turun dan kita loss 2 kali. Nah, kurangnya adalah kalau kita tidak cepat untuk sadar, maksud tidak cepat untuk sadar itu, kita tidak tahu kalau market ini sudah pembalikan arah. Mungkin kita tidak sabar menunggu dan akhirnya bisa loss sampai 3 kali. Gara-gara kita pikir di sini masih entry buy. Padahal trennya itu yang kita gambarkan tadi seperti ini punya. Padahal trennya itu mau berbentuk seperti ini. Nah, di sini kita loss. Di saat kita pikir tren di saat naik sedikit seperti ini, dia akan kembali naik. Ternyata dia cuma koreksi. Tadi turun koreksi, sekarang naik koreksi. Gitu. Di saat tren sedang naik, ini saya sekali lagi saya jelaskan, di saat tren sedang naik, turun adalah koreksi. Tapi di saat tren sedang turun, seperti ini punya, naik adalah koreksi. Seperti itu ya. Oke, kita main-main dulu ke grup Casper Sinyal sembari saya promosikan grup yang terbaik di Indonesia adalah grup Casper Sinyal. Grup Casper Sinyal tidak ada lain, tidak ada bukan. Grup Casper yang paling the best, tidak ada yang bisa disandingkan. Oke, grup Casper Sinyal, kita mau promosikan grup Casper Sinyal, memang layak untuk dipromosikan. Grup yang paling the best forever. Jika kalian sudah masuk ke grup orang lain ataupun belum masuk ke grup orang lain, kalian boleh cobain grup Casper Sinyal, saya jamin grup ini sangat the best. Ataupun kalian boleh join aja di channelnya. Channel itu gratis tanpa perlu apa-apa karena di sana itu ada signal seperti ini. Ada signal, ada Trabar juga di channelnya. Channel itu di Trabar, sangat keren. Apalagi kalau kalian masuk ke grup komunitas VIP-nya seperti ini punya. Ini tanggal 8, hari ini tanggal 10. Kita lihat tanggal 10 dari pagi. Yep, ini pagi. Ada diterabarakan seperti ini. Gas, NZD, USD. Oke, ini juga. Dan ini diterabarkan. Ini dan pada ikutan untuk terabarnya. Juga udah reversal pagi. Ini dari grup-grupnya. Sangat the best. Pada hijau-hijau semua. Kalau kalian mau join di grup Casper Sinyal, kalian boleh chat adminnya di deskripsi di bawah ataupun di sini, ataupun kalian boleh lihat nomor HP-nya yang ada di sini. Itu nomor HP-nya 08, lupa saya. Kalian lihat aja lah. Bye bye.